Contoh, misal ya. Oke. Hari ini kita akan belajar surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan pada umumnya digunakan untuk melamar pekerjaan. Contoh, ada dua. Contoh yang pertama, kita melamar pekerjaan tidak usah menggunakan surat. Memang ada, Bu? Ada. Contoh, kalian sering melihat nggak di mall-mall? Di mall-mall itu ada yang tertulis ya, dibutuhkan SPG. Ya, yang di emper-emperan tuh kecil-kecil. Itu biasanya rata-rata tidak menggunakan surat lamaran pekerjaan. Percaya saja, apalagi bawaan orang. Tidak perlu surat lamaran pekerjaan. Kalau mohon maaf pekerjaannya menengah ke bawah ya, mohon maaf seperti kuli bangunan, mohon maaf seperti pembantu rumah tangga, mohon maaf sekali. Seperti ibu dulu pernah bekerja di warung makan, itu tidak perlu menggunakan surat lamaran pekerjaan. Karena apa? Karena satu, kita timbang percaya sama orang yang membawa. Nah, rata-rata, mohon maaf sekali, yang tidak membawa surat lamaran pekerjaan, ya jangan berharap gajinya UMR. Gaji rata-rata nasional, jangan. Karena apa? Ya namanya juga timbang kerja kasar bahasanya Maya. Lanjut, yang kedua, untuk yang menggunakan surat lamaran pekerjaan pada umumnya adalah yang resmi. Nah, contoh seperti di PT, seperti di toko besar ya, seperti Ramayana, terus Matahari, mohon maaf Ibu sebutkan merek yang nggak apa-apa lah ya, biar kita lebih paham lagi. Hero, Giant, itu toko-toko seperti itu, Indomaret, Alfamaret, terus apa lagi ya, seperti Tiki, sekarang JDID, Shopee, Lazada, itu umumnya menggunakan surat lamaran pekerjaan. Pada umumnya, jika menggunakan surat lamaran pekerjaan dan resmi itu toko besar dan perusahaan besar, pasti gajinya UMR. Nggak mungkin di bawah UMR. Kalaupun gaji pokoknya sedikit, biasanya ada uang transport, ada uang makan. Kalau dikumpulkan, jika dikumpulkan di rata-rata seperti minimal lah ya 2.500.000. Begitu ya. Bu, tetangga saya kerja nggak usah pakai lamaran pekerjaan, bisa Bu. Benar, yakin jika di toko-toko besar tidak menggunakan lamaran pekerjaan. Satu, umumnya siapa? Ada orang dalam yang bawa. Iya tidak? Nah, nanti jika kalian sudah lulus kelas 12, mohon maaf, bagi yang kurang beruntung, kurang mampu seperti Ibu nih, contohnya dulu ya, lulusan SMK Yayasan Panglima Besar Sudirman di Jantung. Ya, orang ngira orang sekolah elit, ya sekolah elit, tapi Ibu orang nggak mampu. Makanya setelah lulus SMK, Ibu tidak kuliah, Ibu bekerja, melamar di toko-toko, melamar di PT, dulu zaman dulu Sanyo ya, lagi wow zaman dulu. Misalnya di mana-mana itu menggunakan surat lamaran pekerjaan. Kemudian sebelum Ibu mendapatkan pekerjaan yang berlebih, karena Ibu yang penting judulnya lulus sekolah kerja, ditawarin kerja di warteg. Tapi bukan warteg seperti di sini ya, warteg. Kalau di sini warteg, kalau di kampung warung makan biasa lah. Oke Ibu bekerja, nggak masalah. Zaman dahulu tuh gaji 400.000. Ibu gunakan, nggak masalah. Yang penting apa? Tidak merepotkan orang tua. Ya tidak. Jangan berharap nih, contoh. Aku kan lulusan SMA, pengen kerja kantoran gini. Janganlah. Boleh kita bermimpi, tapi jangan terlalu ketinggian. Kita kalau jatuh, nyungsep sakit. Ya, yang penting apa? Niatnya satu. Itu buat batu loncatan. Kita bekerja dulu, yang penting halal. Nggak harus di kantoran dulu, nggak harus di perusahaan, nggak harus kuliah dulu kok. Gitu. Ya itu Ibu berbagi pengalaman. Contoh yang kedua. Ibu setelah bekerja kemana pindah-pindah ya, dari perusahaan, dari PT, dari terakhir Ibu bagian akuntansi pernah, sehari meninggal 100 juta juga pernah, 40 juta juga pernah. Tapi itu seluruhnya butuh proses sayang. Jadi jangan kalian berpikiran yang tinggi banget, pokoknya besok gue harus di Indomaret, jangan. Seandainya belum keterima, misalnya ada yang nawarin pekerjaan, mau nggak di mall, tapi bagian ini cleaning service, nggak masalah, kenapa enggak? Ya nggak, yang penting halal. Yang penting nggak ngerepotin orang tua. Buktikan kalian sudah kelas 12, lulus nanti bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah, bersyukur bagi orang tua yang sudah, mohon maaf, berlebih materi ya, berlebih uang, kalian dikuliahkan. Kalaupun tidak, jangan pesimis. Jangan pesimis dong. Ibu aja dulu tidak pesimis kok. Satu kelas zaman dulu Ibu 40 anak, 30 anak kuliah, Ibu doang dan teman-teman yang tidak. Tapi kami menyadari orang tua kami tidak
mampu. Setelah kami bekerja ngumpulin uang, kita kuliah sendiri sambil bekerja. Alhamdulillah Ibu sarjana. Nah, kalian harus begitu sayang. Jangan berpikiran, aduh enak ya punya mamanya orang kaya langsung us. Lebih bangga lagi adalah apa? Kalian kuliah dengan biaya sendiri. Lebih gue gitu loh. Gue nih bisa kuliah sambil biaya sendiri. Begitu ya sayang, ini hanya berbagi pengalaman saja ya. Orang sukses itu apa? Belum tentu orang yang mampu, belum tentu. Orang mampu sukses udah biasa. Nih, orang sukses, orang nggak mampu itu luar biasa. Nah, kalian harus begitu. Ya, Ibu orang nggak mampu sayang, Ibu mah terus terang saja. Tapi Ibu buktikan kalau Ibu mampu. Ibu bisa sama seperti teman-teman Ibu yang orang-orang kaya itu. Kuliah belum jadi guru. Alhamdulillah Ibu kesampaian menjadi guru. Ya, oke. Surat Ibu kembali ke materi. Surat lamaran pekerjaan, apa sih yang akan kita pelajari? Sebentar. Yang kita pelajari kelas 12 ini. Sebentar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah KD 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat. Yang ke-4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian berusaha belajar secara mandiri, membuat surat lamaran pekerjaan. Ibu sudah baca. Memang belum Ibu nilai. Biasanya nanti tanggal-tanggal 12 lebih, nanti akan Ibu nilai kok. Sabar ya, yang belum Ibu nilai. Untuk selanjutnya, nah, ini nih, definisi pengertiannya. Yang pertama, surat. Kita kembali flashback lagi ya, zaman SMP dulu. Apa sih surat? Nah, surat merupakan sarana berkomunikasi yang dilakukan dari satu pihak kepada pihak lain melalui tulisan serta media untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Pada zaman dahulu, ceritain zaman dahulu kala deh, udah kayak pelajaran sejarah ya. Lanjut, pada zaman Ibu, tahun 2000, mohon maaf 2000 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya, itu menggunakan, kalau melamar pekerjaan yang menggunakan surat. Otomatis apa? Kartu pos, udah pasti kita ke kantor pos ya kan, zaman dahulu. Zaman milenial sekarang sudah berganti melalui email. Nah, nanti anak-anak kelas, mohon maaf, siswa-siswi kelas 12 akan Ibu tugaskan membuat surat lamaran dikirim ke email Ibu Hasanah. Ya, kenapa Bu kok kirim email? Karena apa? Nanti kalian biar terbiasa. Jika ada lowongan pekerjaan yang menyuruh pelamar itu menggunakan email, kalian sudah terbiasa. Oh, mampu menggunakan email. Begitu ya. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu instansi, lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman kerja. Nah, pada umumnya surat lamaran itu yang pertama, ya kan, yang harus ada nih, identitas diri yang harus ada nih, ya kan. Yang kedua, jasa yang bisa dilakukan, contoh jasa reparasi, ya kan, itu kan juga contoh. Jasa apa lagi? Jasa ngelesin, Ibu bisa dong ngelesin, nah itu kan jasa juga. Kemudian pendidikan, dari SD, SMP, SMA, terakhir misal ada S1, dicantumkan di situ seluruhnya. Tahun lulus, tahun berapa, ya kan, dari tahun sekian sampai tahun sekian, ditulis keseluruhannya. Kemudian keterangan keahlian, kemampuan kalian, contoh mampu mengoperasikan Microsoft Word dan Excel. Nah, itu nilai lebih. Keahliannya apa? Mampu berbahasa Inggris. Kemudian apa lagi? Mampu berbahasa Mandarin, mampu berbahasa Korea, mampu berbahasa Jawa. Itu juga keahlian loh, ya. Siapa tahu bos kita itu orang Jawa, seperti Bu Hasanah ya.
Kemudian pengalaman kerja. Karena kalian masih fresh graduate. Nah, fresh graduate baru lulus gitu masih baru lulus. Nah, ya kan. Kalau sudah ada pengalaman ditulis pengalaman pertama. Misal, pernah bekerja di PT Panasonic misalnya. Yang kedua, pernah bekerja di Indomaret misalnya. Itu harus dicantumkan seluruhnya ya. Untuk apa? Untuk bahan pertimbangan HRD untuk menerima kalian, ya. Selanjutnya, fungsi surat. Nah, biar kita lebih paham lagi, kita flashback lagi ya. Fungsi surat yang pertama, sarana komunikasi. Nah, yang kedua, sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kejadian. Kemudian, yang D, sebagai catatan atau dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan lain. Yang E, sebagai alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuat surat yang menyampaikan pesan, informasi, atau misi yang ingin disampaikan kepada penerima. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan 3 jenis surat dulu ya, berdasarkan sifat isi dan asalnya. Nah, ini harus kalian paham ya, nanti jika kalian sudah lulus, kalian bekerja di dinas atau di bisnis, niaga, perdagangan, atau kita akan menulis surat pribadi. Yang pertama, surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan tugas dinas oleh instansi tertentu, baik instansi sipil maupun militer. Yang B, surat niaga atau bisnis. Biasanya surat yang digunakan untuk keperluan bisnis atau dagang oleh lembaga usaha. Nah, ini harus kalian paham nih. Jika kalian bekerja di, misal contoh ya, kalian bekerja di Indomaret, ya, mesan barang, ya, atau komplain barang, itu kalian harus paham benar-benar surat niaga, surat bisnis. Ini hanya sekedar contoh ya sayang. Selanjutnya, yang ketiga, surat pribadi. Nah, surat pribadi, surat yang sifatnya pribadi yang dikirimkan kepada orang lain. Nah, sebentar, Ibu betulkan. Nah, atau kepada instansi, contoh apa? Surat lamaran pekerjaan, ya. Oke, sampai di sini dulu kita Ibu menjelaskan materinya. Ada yang kalian belum paham? Halo, ayo dibuka kameranya sayang. Halo. Halo, Bu. Halo, Ibu sudah selesai menjelaskan. Silakan dibuka kameranya sayang. Halo. Udah, Bu. Kok pada ngumpet ya? Halo, kelas 12. Ayo kameranya silakan dibuka. Ibu sudah selesai menerangkan untuk sedikit materi saja dulu, nanti kemudian berikutnya Ibu akan terangkan kembali. Ayo silakan dibuka kameranya. Ada yang belum Ibu absen? Silakan. Halo. Siswa-siswi kelas 12. Halo, Nurul Geri masih tidur ya. Seperti Ibu dongengin ya Geri ya. Ngantuk Geri ya. Ayo yang lain silakan dibuka kameranya, Ibu akan buat SS untuk laporan. Ayo silakan satu kali lagi. Ayo. Selamat pagi. Ayo bangun-bangun. Silakan dibuka kameranya. Halo, kelas 12. Halo, kelas 12. Kelas 12 SMA.
Silakan dibuka kameranya, sayang. Baru ditinggal kemana ini Ibu nih? Ibu ngobrol sendiri nih, jangan-jangan nih. Ayo sayang, dibuka kameranya sayang. Ibu mau tutup nih. Ayo. Oke lah kalau begitu. Terima kasih untuk pagi Saya ini. kelihatan nggak, Bu? Selamat pagi. Soalnya internet saya. Jika ada salah kurang kata, Ibu mohon maaf. Selamat pagi. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu akan berikan linknya untuk kalian absen ya, bagi yang kurang mendengarkan untuk penjelasan Ibu hari ini. Oke, untuk yang kuota dudutan atau sinyal kurang bagus, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sayang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.